Ini lagi-lagi menunjukkan betapa orang-orang ini senang drama kan. Sebenarnya dari awal dulu pun mereka itu selalu muncul dengan gaya yang dramatis. Coba aja lihat mereka kalau muncul, paling tidak kita bicara tentang si Roy atau Tifa juga lah, biar Semuanya. juga semua. Iya, semuanya. Coba kalau lihat dia muncul di televisi, di acara-acara televisi, kan dia lagi manggung. Kalau udah proses hukum, udah hampir pasti Roy Suryo dan kawan-kawan itu masuk penjara karena pasal-pasal yang dilanggarnya itu udah Sedemikian. sudah sedemikian jelas gitu loh. Karena dan bukti-buktinya juga udah banyak. Netizen dalam hal ini itu banyak mengkontraskan, Bang. Di satu sisi Pak Jokowi yang melayangkan tuduhan kan kepada Roy Suryo untuk karena mencemarkan nama baik, itu sampai saat ini masih punya media, masih punya panggung di luar negeri. Sementara Roy Suryo dan kawan-kawan mau nempel ke tim reformasi Polri aja diusir. Oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kak Jito Elkayani ditemani Bang Ade Armando. Siap. Ada juga Bro Mas Warsa Tarsono. Udah bro, Mas. Double. Mas. Ya ini penggemar Refli Harun. Iya, fansnya Pak Refli di sini. Kok bisa begitu? Oke, Bang Ade, Mas Warsa. Kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya Roy Suryo ya. Tapi karena dalam hal ini ternyata Roy Suryo itu jadi victim, Bang. Jadi jadi korban. victim? Oh ya? Korban apa dia? Korban penikungan. Penipuan. Jadi ceritanya gini, Bang. Mereka kan kemarin itu kan diajak atau mengajakkan diri, nggak tahu saya, diajak oleh Refli Harun untuk ikut dalam tim reformasi Polri ya. Oh iya Ikut iya. dalam tim ikut datang ke Audiensi oleh tim reformasi Polri. Oh. Semacam undangan gitu. Dia kan. datang ke dalam sebuah acara. Acara itu acaranya si tim. Tim reformasi Polri Iya. ya, yang diketuai oleh Pak Jimli Asidiki, Iya, ada iya. Mahfud MD, ada banyak orang. Bahkan Orang-orang. ada Faisal Assegaf, sebagai apa dia di situ ya? Ada di situ. Mungkin sebagai undangan kali ya, bukan Iya. tim formatur. Nah, di sana itu ketika Roy Suryo dan kawan-kawan datang, itu sebenarnya diusir halus ya, karena ada dua opsi, Bang. Keluar dan di belakang, tapi nggak boleh ngomong. Siapa itu yang bilang begitu? Yang bilang gitu timnya, tim reformasinya. Nah kemudian ketika Roy keluar ya, dia sudah ngomong ke media, mestinya nggak boleh gitu tim reformasi, masa kami mau komplain tentang masalah kasus kami kriminalisasi kok nggak diterima, kan gitu. Seolah-olah sewaktu Refli ngomong itu kita kan dapat info sepihak nih, wah nggak boleh gitu dong Pak Idam Kan yang Aziz. ngomong Refli atau Roy? Refli yang ngomong. Refli bercerita. Refli bercerita bahwa mereka itu Mereka datang ke acara itu. Heeh. Acara si tim reformasi. Ya. Terus udah dibawa ke sana, ternyata dibilang bahwa pilihannya cuma dua. Mereka nggak boleh masuk, atau Nggak pilihannya hanya dua ya, diminta keluar Kalau mau masuk duduk di belakang. atau duduk di belakang, Atau nggak boleh ngomong. Alasannya karena ada 3 orang di sana, yakni Roy Suryo, Tifa sama Rismon, itu adalah tersangka. Oh, oke. Jadi tim Pak Jimli ini dan kawan-kawannya ini nggak berkenan kalau mereka memanfaatkan isu tersebut. Nah tapi belakangan ketika Pak Jimli ini, saya semua yang ngomong atau ada Mas Warsa nanti yang ngomong? Ngomong Ya. aja. Ini dulu backgroundnya. Backgroundnya panjang amat gitu loh. Oke, jadi Karena kan kemudian selama ini cuman kerjaannya tuh gimana? Gimana Warsa? Gimana Bang Ade? enak banget Enak ya. banget, gajinya sama, kerjaannya gampang begitu. Oke, tapi kemudian Hari ini tahu kita suruh dia ngomong aja dari awal sampai akhir. setengah jam. Kemudian Monolog kita aja, tahu bahwa Pak Jimli memberikan keterangan berbeda, Bang. Oh, oke. Ternyata bukan versinya Roy, siapa? Refli. Refli Kita kan terimanya Refli, versi Refli. Ternyata ada Awalnya. versinya Pak Jimli. yang Dan- bilang apa? Dan itu clear. Jadi Pak Jimli itu sebelumnya si Refli ini meminta kepada Pak Jimli untuk memasukkan nama-nama lain. Kan di undangan sebenarnya nggak banyak kan. Refli dan beberapa temennya gitu loh. Dan Refli usul agar
timnya termasuk Said Didu dan macam-macam itu masuk ke dalam gerbong. Oh. Nah, ketika Pak Ruang itu. Pak mungkin mereka dialog lewat WA kali ya. Ini sebelumnya, sehari sebelumnya. Dan ketika Pak Jimli mendapat usulan dari Refli, kan mungkin temannya Refli ya, juniornya ya Refli ini. Kemudian Pak Jimli merasa, wah ini gawat ini kalau mereka ikut, takutnya akan ada polemik kan. Kita belum kerja apa-apa udah jadi polemik kan, repot juga. Makanya kemudian Pak Jimli ini rapat darurat dengan anggota tim reformasi tadi. Ada Pak Idam Aziz, ada banyak ya mantan Pak Kapolri yang lain juga ada. Kemudian menteri juga ya banyak. Kemudian diputuskan oleh tim itu sepakat semuanya, bukan nggak ada yang nggak sepakat, sepakat semuanya bahwa sebaiknya nama-nama tersangka tuh nggak boleh hadir. Dan itu sudah diinfokan ke Refli Harun. Tapi anehnya paginya dia tetap datang bang. Sama si teroris tadi. Tifa, Rismon dan Roy Suryo tadi. Oh kebalik ya kalau teroris ya Roy Suryo dan Rismon. Nah, nggak apa-apa. Dan Dia nggak anehnya biasa sih ngomong panjang, jadi kalau ngomong panjang salah terus. Dan anehnya bang, trio Roy Suryo ini nggak dikasih tahu oleh Refli bahwa Pak Jimli itu sebenarnya sudah nggak setuju mereka datang karena takut ditumpangi untuk hal-hal yang ya bukan berarti Pak Jimli itu orangnya Pak Jokowi, bukan. Mereka nggak ingin aja ini dimanfaatkan lah. Wajar. Mereka profesional gitu loh. Ya. Kalau kamu memang ingin didengarkan kasusmu, jangan ke kami. Kami bukan tim yang menyelesaikan kasus. Kasusmu hanya dijadikan contoh. Nah, kan gitu. Ya. Nah, oke, Bang Ade, kita masuk ke pembahasan. Saya terus ini. Menurut Bang Ade, Menurut Anda gimana? Nggak, jadi mereka diminta jangan masuk deh. Ya. tapi Enggak ternyata bang, maksa. jadi ketika tim reformasi Polri ini datang, terus tiba-tiba mendapati Roy Suryo itu sudah ada di dalam di depan, begitu mereka kaget, gitu Jadi kan? dibilang lah. Ungkapan Pak Zimlinya itu kaget, mereka kaget bahwa tiba-tiba kok ada Roy Suryo, ada Tifa, Loh ini Rismon gitu loh. Padahal sebelumnya dia udah menginformasikan ke Refli bahwa 3 orang itu tidak boleh, termasuk juga sebenarnya ada si Fadilah siapa? Rizal Fadilah. Rizal Fadilah Itu masuk. juga, iya, maksudnya itu juga tadinya tersangka. mau masuk juga, gitu, dimasukkan juga dalam daftar itu. Ada 18 nama. 18. Iya. Yang diusulkan oleh Refli. Iya. Iya. Tapi kemudian ya itu tadi seperti Setelah masuk dilihat teman Jimli, kata Jimli, maaf ya ini di luar aja, atau boleh masuk tapi di belakang ya. Belakang. Gitu kira-kira ya. Iya. Oke. Gimana Bang Ade menanggapi ulahnya si Refli Harun kok bisa ya memainkan isu seperti itu? Nah, bahkan sebetulnya ada satu yang saya baca tuh sebagai judul berita. Mereka memutuskan walk out katanya. Ya. WO. WO. Padahal kan bukan WO itu. Diusir. Maksudnya kalau WO itu kan adalah mereka diundang datang terus karena tidak setuju keberatan dengan apa yang dikatakan, kalau gitu kita keluar. Oh iya. Ini kan itu disuruh mereka nggak setuju bang yang dikatakan oleh Pak Jimli untuk duduk di luar atau di belakang gitu, nggak setuju. Nggak setuju. juga. Jadi WO. WO. Ini emang bapak-bapak ini suka salah menggunakan istilah ya. Iya. Tapi kan gini, kalau Anda tanya sama saya, pertama-tama ini lagi-lagi menunjukkan betapa orang-orang ini senang drama kan. Sebenarnya dari awal dulu pun mereka itu selalu muncul dengan gaya yang dramatis. Coba aja lihat mereka kalau muncul, paling tidak kita bicara tentang si Roy, tapi Tifa juga lah, biar semuanya. Semua. Iya, semuanya. Coba kalau lihat dia muncul di televisi, di acara-acara televisi, kan dia lagi manggung itu show, masih layar, saya perlihatkan ini, terlihat betapa ini adalah palsu, bla 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 bla. Dan begitu dia duduk, orang lagi ngomong, dia ketawa-ketawa, Ngebantah, motong, membantah, motong, Iya. nggak punya respect sama sekali pada diskusi, ya. Dan bawaan dia adalah betul-betul distrak ya. mendistrak, betul, mengalihkan perhatian. Misalnya orang lagi bicara tentang hal yang sesungguhnya perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh,
dia akan belokkan itu kalau itu dianggap merugikan dia. Iya. Jadi ini drama king lah ya. Drama King. Si ini juga siapa si Siapa? Tifa, Drama Queen. drama Iya, queen. iya, iya. Dengan seringkali dengan nada bergetar, kita ini melakukan revolusi. Dulu Wah, nangis awalnya. Dulu nangis. Bukan yang kemarin. Bukan Kalau yang kemarin yang nangis siapa tuh? Yang Wah. lagi habis dinyatakan tersangka. Ada ibu-ibu juga tuh, siapa? Oh, yang satu lagi ya. Oh. Lupa Iya, namanya. adalah namanya Iya, dia. iya. Memang show. Iya. It's a show. Semua itu show. Nah sekarang, saya nggak tahu nih cerita yang sesungguhnya yang mana jadi. Misalnya, apakah iya Refli udah ngomong sama temen-temennya, lo tuh nanti duduk di belakang ya. Dia ngomong gitu nggak? Atau dia bilang, sebetulnya kalian tuh, sebenarnya Pak Jimli itu keberatan kalau kalian datang. Karena kalian tersangka. Gitu kan kira-kira. Iya nggak? Iya. Ya bahkan Nggak, sih karena enggak. mukanya heran gitu. Bahkan kalau sebenarnya kalau nggak salah nih dari pernyataan awal Refli itu dia mengakui kok bahwa membawa Surya itu tanpa dengan izin persetujuannya iya. Pak Jimli gitu. Iya, jadi sekarang Sempat dia menyampaikan perkataan minta maaf gitu loh. oke. Seperti Dia itu. minta maaf ke siapa? Ya ke Pak Jimli. Oke, Gitu. oke, iya. Ya artinya sebelum karena kan malamnya sudah dikomunikasikan sama Pak Jimli bahwa 3 orang itu termasuk mungkin juga Rizal Fadilah 4 mungkin kalau sama dia nggak boleh masuk karena dia tersangka. Iya. Iya. Jadi udah disampaikan sama Pak Jimli. Terus ketika yang nggak tahu artinya kemudian ketika ada bahasan bahwa kemudian si Refli itu menyampaikan permintaan maaf. Nah sekarang emang pertanyaannya nih, Refli lupa ngomong sama Roy dan kawan-kawan atau sengaja? Saya pikir itu sengaja. Pak. Sengaja. Makanya sengaja karena mau bikin drama kan? Ya. Karena dengan demikian mereka punya alasan ketemu wartawan dan bilang kami walk out, gitu kan dengan biasalah dengan gaya-gaya heroiknya itu. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan ya. Iya. Bahwa mereka dengan sengaja. Tapi taruh lagi nih, barangkali mereka memang serius nih. Mereka paling tidak Roy dan kawan-kawannya kan, mereka udah siap. Nanti kalau datang ketemu dengan tim reformasi Polri, dia akan bicara tentang kasus mereka. Pertanyaan kita adalah, emang yang lu mau omongin dengan tim reformasi Polri apa? Kan reformasi Polri. Iya. Apa dalam kasusnya Roy Suryo dan kawan-kawan yang menurut mereka perlu diperbaiki di sisi Polri-nya? Polri Sebenarnya suka gini. mengkriminalisasi. Ya itu. Oh. Kriminalisasi. Katanya nah apa yang menimpa Roy Suryo dan kawan-kawan itu dianggap sebagai kriminalisasi Iya. gitu sehingga itu Sehingga akan harus disampaikan nih. disampaikan Polisi gitu. seharusnya tidak melakukan itu. Iya. Mereka menganggap ini kriminalisasi itu kenapa sih? Karena mereka peneliti, Bang. Oh itu. Jadi nggak boleh Bener. dipenjarakan. Enggak ini kan mengarang bebas. Meneliti kok Roy Suryo itu loh. Bu Tifa meneliti apa? Wah, neuroscience. Nih melakukan studi neuroscience yang menyebabkan Pak Jokowi memalsukan ijazah. Inggrisnya tuh medok, Bang. Gak mungkin dia lulusan UGM, Oh, Inggrisnya iya, aja iya. medok. Iya, kan itu. Iya. Itu yang mau disampaikan ke polisi. Pak polisi, tolong reformasi Polri. Iya. Apa? Ya janganlah. Dia bilang, masa sih seorang Jawa yang medok ini jadi presiden? Kan bagaimana itu? Tapi kembali kita serius. Iya, iya. Jadi mereka dengan sengaja berusaha membangun sebuah panggung. Mereka selalu bukan selalu lah, secara berkelanjutan lah paling tidak. Ya. Ingin mencari suasana di lokasi dimanapun lokasinya. Ya. Kalau mereka muncul, mereka menjadi bintang panggungnya. Ya. Kalau nggak ada panggungnya, mereka ciptakan panggung. Ya. Nah ini sekarang ada panggungnya adalah ada acara Reformasi. reformasi Polri. Mereka harus datang ke sana dan menarik perhatian publik. Bentuknya adalah dengan menciptakan sebuah drama bahwa mereka walk out oleh Polri kan, Seolah-olah oleh mereka punya tim power. reformasi. tim reformasi reformasi, ya. Polri yang dipimpin oleh Jimli Asyidiki. Kami walk out.
dari situ. Gagah sekali. Gagah sekali. Penipu. Kalian tuh diusir karena kalian tuh tersangka. Kalian ingin memanfaatkan nama besar tokoh-tokoh itu. Itu. Seolah-olah mereka membela kalian Iya. gitu kan. Hadir di forum yang sangat istimewa. Betul. Gitu kan. Dan Diusir. narasinya kan gini juga Iya. Bang, membesarkannya dengan mengatakan bahwa Tifa dan sejumlah tokoh lainnya. Padahal ketika walkout itu cuman ya Tifa berempat itu. Nah orang-orang lainnya itu kayak Said Didu itu belum ada di ruangan kalau kata Pak Mahfud. Jadi ketika konferensi pers itu kan ada Said. Didu, Iya, ada Rizal Fadila, Iya, ada iya. beberapa orang. Itu orang-orang yang ketika insiden itu belum ada di ruangan itu. Jadi mereka nggak ikut walkout, Nggak ikut walk out, tapi ikut gitu. konferensi pers. Iya. Seperti itu. Itu Jadi- dramatisasi yang Iya. apa namanya? Memang memalukan. Memalukan. iya. Memalukan. Mereka tuh bukan penipu, ya penipu lah ya. Membangun sebuah kesan yang Narasi. salah. Tapi Iya. bukannya Roy di kasus ini juga korban dimanfaatkan oleh Refli Harun, Bang. Kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu itu ya. Saya rasa udah sepakat mereka. Tapi mukanya terkejut, Bang. Nggak boleh masuk. Oke, Mas Warsa. Dalam kasus ini kan Pak Jimli ya di acara itu juga sesudah acara juga. Kemudian Faisal Assegaf itu mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa sebaiknya dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini dengan tersangkanya Rosyul dan kawan ada sebuah proses mediasi. Ya. Tapi itu ditolak oleh Ahmad Khozinuddin kuasa hukumnya dan menganggap itu penumpang gelap lah, ini nggak boleh didengar. Ini gimana Mas Warsa menanggapi? Ya, makanya kan sebenarnya kemarin juga ada yang ngomong bahwa sebenarnya mediasi ini kalau mediasi ini tuh sebenarnya jalan terakhir Roy Suryo dan kawan-kawan kalau mau bebas dari hukuman. Karena kalau udah proses hukum, saya nggak tahu, lupa siapa yang ngomong di satu forum bahwa kalau udah proses hukum udah hampir pasti Roy Suryo dan kawan-kawan itu masuk penjara karena pasal-pasal yang dilanggarnya itu udah Sedemikian. sudah sedemikian jelas gitu loh. Karena dan bukti-buktinya juga udah banyak gitu kan. Seperti itu ya. Bahkan kan ada yang bilang banyaknya forum yang didatangi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang selalu menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu itu menjadi salah satu bukti gitu loh. Bahwa Jadi menambah berat Bahwa ya berbagai tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu Iya. gitu loh. Iya. Tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu. Iya. Itu menambah jadi bukti-bukti yang ya. perkuat. Iya. ya ini memang mengherankan ya, Hmm. Warsa dan Cito. Gimana, Pak? Kita semula berpikir bahwa begitu dia sudah dinyatakan tersangka, dia akan bungkam diam kan. Memang sih kita melihat bahwa dia jadi agak jarang muncul di televisi kalau nggak salah. Ya. Yang dalam bentuk podcast ya. Barangkali karena TV juga menganggap dia udah jadi tersangka, bisa kita wawancara kali ya gitu ya. Iya. Tapi satu hal, dia ternyata nggak kunjung menahan diri ya. Iya. Dia misalnya kemarin menuduh bahwa fotonya Jokowi yang diijazah itu bukan fotonya Jokowi, tapi sepupunya, Dumatno. Dumatno. Ini kan dan sudah dibantah sendiri oleh Dumatno. Dumatnonya Bukan foto saya itu. Kok jadi foto saya? Maksud saya, ya lu kan nambahin masalah terus sih. Iya. Ini saya nggak tahu itu kerja polisi tuh. Nah, ada lagi, tulis lagi, rekam lagi kan. Iya. Iya, dia terus nambahin terus. Iya. Nah, saya nggak tahu kalau yang ke Polri ini kan sekedar dia mau cari panggung, dia harus muncul lagi. Iya, dia butuh panggung. Dia butuh panggung. Hmm. Tapi jadinya kan memalukan. Diusir. Enggak, maaf nggak usah. Ya. Apalagi tadi yang Anda bilang seolah-olah ada Said Didu, ada tokoh-tokoh masyarakat. Ternyata tokoh masyarakat itu datangnya belakangan. Setelah konferensi pers baru ikut di belakang-belakang itu kan kayak kita nih misalnya Iya. Said Didu ada di sini nih. Nyari-nyari Dia juga bingung mukanya, Bang. Ini apa sih ini? lagi ada apa sih sebetulnya, dia juga nggak tahu ya. Dia juga nggak tahu. Dia ngangguk-ngangguk aja.
nih dengan tokoh-tokoh masyarakat Pak Said Didu. Dan sebenarnya yaitu pernyataan terkait ya yang disampaikan oleh Pak Jimli itu dikonfirmasi juga oleh Pak Mahfud dalam satu podcastnya. Dia juga bilang begitu bahwa memang Pak Jimli udah melakukan komunikasi ke Refli Iya. untuk tidak membawa Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Tapi Refli Pak Jimli itu memang sopan banget ya. Dia misalnya saya lihat memuji Refli. Iya, sebagai pejuang. Aktivis. Pejuang. Gue dalam hati ini orang goblok banget. Enggak, ini bercanda. Maaf ya penonton, ini bercanda yang tidak pada tempatnya. Iya. Maksudnya mungkin Pak Jimli juga seharusnya agak kesal dong. Iya. Kan gue kemarin udah bilang orang-orang ini nggak bisa masuk. Sekarang lu bawa lagi. Terpaksa kita minta dia keluar kan. Iya. Sebetulnya pilihannya tuh masih ada lah. Duduk di dalam, di belakang, atau keluar kan. Iya. Cuman kalau duduk di belakang itu kan nggak jadi panggung, nggak bisa kelihatan ya di media. Makanya mereka bilang bahwa mereka harus keluar aja. Tapi it's an embarrassing situation menurut saya. Dan artinya situasi yang memalukan. Dan semakin sering ini terjadi, mereka tuh akan menjadi bahan olok-olok yang terus-menerus. Ya. Walaupun saya akan katakan menariknya pada saat yang sama, juga ada banyak pihak yang berusaha ikut cari panggung dari sini. Oh, orang-orang yang masuk ke ini ya? Iya. Mengatasnamakan tim kuasa hukum gitu ya? Iya, Anda perhatikan nggak? Denny Indrayana. Contoh paling bagus. Iya. Ini orang Australia. Dia lagi lari nih karena jadi tersangka dia di Jakarta. Iya. Terus dia tiba-tiba mengatakan bahwa saya menjadi anggota tim kuasa hukumnya itu tim kuasa hukum namanya ya. Iya, tim kuasa hukumnya Roy Suryo. Ngapain lo gitu kan? Seolah-olah yang di Indonesia Pak siapa? Ahmad Khozinuddin itu nggak cukup apa? Harus ada Denny Indrayana juga. Ini kan betul-betul free riders istilahnya. Orang-orang ikut apa namanya? Cari panggung. Ya cari panggung. Iya. Tujuannya apa, Bang? Ya karena menganggap bahwa ada banyak orang yang melihat perjuangannya Roy Suryo ini perjuangan heroik kan. Perlawanan atau melawan kekuasaan kan. Iya. Dan gua harus menjadi bagian dari melawan kekuasaan. Iya. Si ini juga muncul sekarang. Siapa? Nasrullah. Oh iya. Lawyer itu. Siapa? Nasrullah. Bukan. Orang Aceh itu. Orang dulu UI. UI dia dulu diberhentiin dari dosen UI gara-gara kasus di UI. Tapi dia kan menjadi kuasa hukum di berbagai kasus kan. Sekarang juga muncul di dalam timnya si Roy Suryo. Kamu masuk timnya juga ya? Iya. Oh. Iya maka. Atau paling tidak jadi saksi ahli, saya nggak tahu lah ya. Antara kalau Denny kan jelas-jelas ya. Saya menjadi anggota tim. Kalau Nasrullah apakah jadi saksi ahli atau apa? Bambang Harimurti. Ya, itu masuk juga. Jadi saksi ahli. Ya ada kan. banyak nama lah ya. Ada banyak nama terkenal yang berada bersama-sama tim Roy Suryo. Jadi yang kepengen dapat spotlight ini bukan cuma Roy Suryo-nya atau bukan cuma Refli. Ini kan ada Refli, ada Roy Suryo, ada Tifa, ada ternyata juga ada Said Didu tadi ikutan di belakang. Yang numpang ya di belakang. Yang menarik yang Anda bilang sih, apa yang menyarankan agar Faisal Assegaf restoratif justice itu kan artinya sebelum pengadilan dimulai, ini duduk dulu sama-sama ya, dan masing-masing pihak mau nggak cari jalan mediasi damai. Tapi saya lebih merasa begini Mas Warsa, kayaknya itu nggak akan bisa jalan karena agar terjadi perdamaian antara keduanya, kedua belah pihak tuh harus bersedia mengatakan bersedia untuk mencari titik temu. Iya. Titik temunya apa? Tapi kan Khozinuddin sendiri mengatakan bahwa dia nggak akan berdamai dengan penipu. Ya artinya dia menuduh Jokowi itu penipu. Iya. Kan? Iya. Dan nggak mau berdamai kalaupun ada. Makanya usulan Profesor Jimli sama Faisal Assegaf tuh diabaikan dan ditolak. Bahkan mengatakan orang-orangnya dia di luar tim kami, nggak usah ikut-ikut. Iya. Gitu loh. Tapi gini, Khozinuddin ini kalau sampai dinyatakan bersalah dia ikut kena nggak? Khozinuddin enggak dong. Ya enggak dong. Makanya dia sok tahu ngomong
nggak mau kita berkompromi dengan penipu ya. Iya, iya. Tapi yang sebetulnya sedang menempuh resikonya itu bukan dia. Ya makanya 3 orang di belakang itu murung gitu mukanya. Oh ini mungkin berapi-api, gitu. Roy Suryo gini aja. Mau aja Ini deh. lawyer goblok. kayak gitu loh. Salah Kan dari harusnya, mukanya. menurut saya sih mau aja kali Jokowi juga ya udahlah. Kalau duduk nggak usah panjang-panjang, selama Anda bersedia mencabut tuduhan bahwa ini palsu, Iya. udahlah ya. Kan bisa aja ya. Bisa Saya sih aja. nggak membayangkan Pak Jokowi akan melakukannya, cuman barangkali bayangin loh kalau Roy Suryo datang dan bilang, udahlah tolonglah Pak ya, ini kita cari jalan keluar gitu kan, kami tolonglah jangan sampai kami masuk penjara, tolonglah gitu. Kan mungkin loh Pak Jokowi bilang ya Bisa jadi. udah. Ya kalau yang Tapi melobi kan yang terkait itu bukan hanya Pak Jokowi, Bang. apa? Artinya gini, selama ini kan kayak UGM itu sudah diucek-ucek juga sama Roy Suryo CS Ya, kan. tapi kan yang jadi perkara hukum bukan yang UGM, Oh, iya bukan sih. UGM. Gitu. yang Pak Ya, Jokowi. Yang punya kasus. Dan ini kan sebetulnya Pak Jokowi cuman bilang kan asal tuduhan bahwa ini bukan palsu itu dicabut. Kan sebetulnya yang menjadi pusat konsentrasinya nih, konsentrasi kasus hukum ini adalah palsu ya. Dan itu mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi. Iya. Nah, kalau pencemaran nama baiknya ditarik, selesai kan sebetulnya masalahnya. Iya. Kalau restoratif justice loh, ya ini kan mencari mediasi, mencari titik temu sebelum dimulai nih persidangan. Iya. Oke Bang Ade, ini agak keluar dari topik kita sedikit ya. Tapi ini juga dikait-kaitkan ramai di timeline di media sosial ya. Ini ketika Roy itu diusir, Pak Jokowi itu ke Singapura Bang. Nah jadi pembicara Bloomberg ya, inisiatif Oh, iya. ya, apalah namanya gitu. Jadi sebagai salah satu penasihat ya kalau nggak Iya. salah. Nah ini kan netizen dalam hal ini itu banyak mengkontraskan Bang. Di satu sisi Pak Jokowi yang melayangkan tuduhan kan kepada Roy Suryo untuk karena mencemarkan nama baik itu sampai saat ini masih punya media, masih punya panggung di luar Iya, negeri. iya. Sementara Roy Suryo kan kawan mau nempel ke tim reformasi Polri aja diusir. Kan kasihan banget. Ini gimana Bang Ade nanggapi ini? Saya isu? tambahin lagi satu lagi. Apa? Gibran Heeh. ditunjuk oleh Prabowo Oh iya. menjadi pembicara di G20 Iya benar-benar. Di Mewakili Afrika Selatan. di Afrika Selatan. Bayangin lah. Ini Iya. bapak anak yang disebut pelanga-pelongo, yang satu jadi di Bloomberg New Economy kan, Oh, Bloomberg Iya. New Economy. Singapura ya. Singapura. Iya, Singapura. Jadi pembicara di sana. Hmm. Gibran yang dihina-hina itu jadi pembicara di G20. Katanya Gibran disingkirkan. Nah ini kok dikasih panggung. Atau gini, narasi adalah dia sengaja disingkirkan ke G20. Wih, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang di Indonesia. Kan bisa aja. Iya, Yang namanya tukang ngarang cerita kan cerita apapun. Jadi lagi-lagi ini embarrassing situation menurut saya. Situasi yang memalukan buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya udah deh jangan drama terus. Berhenti ya. Tunggu aja sampai proses pengadilan jalan. Jalani pengadilan, pemeriksaan, tampil dengan humble, dengan penuh percaya diri, dengan penuh integritas. Itu mungkin menyelamatkan reputasi mereka lah paling tidak. Iya. Tapi kalau sekarang begini-begini nih, dan tolonglah Refli Harun jangan bikin susah temen dong. Ini sengaja menjerumuskan seolah-olah Bang, ya? Seolah-olah kan jadinya. Hmm. Kita tunggu aja podcastnya Refli Harun dia ngomong apa nih soal acara ini, soal ini. Ya narasinya pasti akan sama bahwa mereka dibungkam gitu ya. Demokrasi itu kalau kata Refli kan mundur. Orang mau menyampaikan pendapat, pesan pendapat dalam sebuah forum yang katanya mau mereformasi Polri, tapi kok nggak dilakukan. Gitu. Tersangka itu kan katanya belum terbukti bersalah. Ya, memang. Iya, Namanya gitu. juga belum menjalani Belum pengadilan. menjalani. Makanya kita juga sarannya diadili. Iya. Supaya jelas benar salah atau enggak. Iya kan artinya di pengadilan itu juga bisa menganulir kan. Menganulir mereka kalau memang tidak bersalah ya kemudian Tidak terbukti tidak kan jadi terbukti gitu. ya udah gitu. Tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik. Iya. Wah, persoalannya kan sebenarnya bukan tersangka dan tidak ya, tapi memanfaatkan forum itu loh. Makanya Pak Jimli juga ngomong, memang kan masih tersangka, belum pasti bersalah. Oh, Tapi itu kan, maksudnya. Pak ya. Jimli kan ngomong gitu. Tapi kan kami nanti ikut terseret gitu. Iya. Itu yang nggak dimaui. Iya. Untuk itulah mereka kalau bisa sebaiknya karena dia nggak ingin dikait-kaitkan, ya kalian
bersuara tarung, keras iya, tapi di luar. di luar aja gitu loh. Ya, lewat forum, lewat Macam-macam. tulisan dan lain Iya. sebagainya. Iya, Ngomong mungkin di sini kita undang. kita undang. Tapi ngaco ngomongnya. Kita nggak tayangin. Oh, Jadi kita undang, dia sudah ngomong tapi kita nggak tayangkan. iya. Dan mereka itu selalu konsisten ya. Kenapa kok masih menyebut diri sebagai peneliti bahwa buku mereka itu ilmiah? Padahal kalau bahkan buku keduanya Rismond ya, itu kalau kita baca, saya mungkin nggak baca detail ya. Tapi kalau saya lihat dari sebuah metodologi karya ilmiah, kan mestinya dia kalau ada latar belakang, ada topik lah ya dari yang dibahas. Yang pertama tentu dia harus punya ijazahnya Gibran dulu gitu loh. Barang paling penting yang mau diuji, mau diteliti kan. Tapi dia nggak punya itu. Dan di sepanjang buku itu ya imajinasi dia aja bahwa ini versi KPU ini, seolah-olah mereka tuh para pembohong semua. Gimana Bang Ade melihat orang-orang ini kok masih berhayal gitu loh, dengan ilusi bahwa mereka tuh peneliti. Anda udah tahu lah jawabannya. Enggak, maksud saya ya itu, dia harus mencari cara untuk membuat orang-orang percaya bahwa mereka sesungguhnya punya niat baik loh. Meneliti itu kan sebuah tujuan yang baik, sebuah Mulia, kegiatan yang baik, yang mulia lah. Ya kok saya dituntut? Saya kan hanya ingin meneliti. Ya mau meneliti apa? Ijazah yang mana? Nggak ada. Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Ya udah, kita semua tahu itu mengarang bebas. Dan kita nggak usah masyarakat juga jangan termakan nih sama omongan-omongan mereka itu. Tapi banyak yang percaya Bang, orang-orang Itu. tua termasuk. Iya, anak muda juga banyak yang percaya. Ya, anak muda. Yang profesor kan. Nah, Iya, ini dia, yang Profesor mantan rektor bukan? mantan rektor. Iya sih. Siapa, Itu Sofyan Effendi ya? bukan yang Rias Rasid. Rias Rias Rasyid. Rasyid. Iya. Makanya. Gitu. Jadi ya udahlah. Kalau yang pura-pura profesor kayak Rocky Gerung barangkali Pura-pura profesor S1 aja belum lulus. ya kita maklumi aja lah. Semua itu kita maklumi. Makanya saran kita adalah stop. Ya. Iya. Kalau di medsos itu kan sebenarnya ada penyesatan logika ya di grup-grup ya itu Bang. Jadi saya lihat itu ada kasus lama Komar. Komar itu dulu pelawak yang kemudian masuk politik ya. Dia menggunakan SKL palsu, surat keterangan lulus palsu. Artinya dia nggak sekolah atau dia nggak kuliah mungkin ya yang jadi kasus itu. Tapi dia menyatakan dia lulus suatu lembaga gitu ya, pendidikan gitu. Jadi rektor di Brebes tuh. Makanya Orang Brebes. Dan pernah diundang ke desa saya jadi Narasumber. dari penceramah bukan penceramah pengajian. netizen tuh mempersoalkan itu. Kalau Komar itu kok cepat ditangkap. Kalau Pak Jokowi kok kenapa malah dibiarin? Mas Warsan nanggapinya gimana? Ya kan ya kita lihat kasusnya ya. Iya. Artinya gini loh. Pak Jokowi itu bahkan sekarang ijazahnya telah dinyatakan asli oleh universitas tempat dia kuliah. Nah, poin Gitu ini yang nggak Poin dipahami. ini yang nggak Kalau dipahami. Komar kan enggak gitu loh. Nggak jelas universitas. Ya kenapa akhirnya dia terbukti kan karena universitasnya tidak mengakui itu gitu loh. Kalau Seperti itu. kalau Gajah Mada Ya sekarang sih udah jelas bahwa kemudian universitasnya sudah ya UGM dalam hal ini udah nyatakan bahwa itu asli dikeluarkan mereka. Kemudian sekolah di sana mereka punya catatan tentang pembayaran, tentang penerimaan dan lain sebagainya gitu kan. Setelah Polri meneliti secara forensik ijazah Jokowi juga itu dinyatakan bahwa asli, identik dengan artinya sama dengan ijazah seangkatannya gitu loh. Bahkan kan belakangan si Andi Azwan juga sudah mulai menunjukkan tuh persamaan antara ijazah Pak Jokowi yang dia katanya mendapatkan scan langsung dari ijazahnya Pak Jokowi disandingkan dengan ijazah teman Pak Jokowi yang lain gitu. Ya, Jadi dan dalam konteks ini juga kan kalau dalam konteks Roy Suryo ya selalu dia bilang bahwa dengan buku itu menunjukkan dengan selesainya buku itu mereka udah buat berbagai argumentasi dan lain sebagainya bukti-bukti sudah dituangkan di situ sehingga menyimpulkan bahwa 99,9%
palsu Palsu. gitu. Iya. Tapi kan realitasnya mereka masih mencari bukti-bukti. Iya. Kok KPUD Solo dan sebagainya. Itu mencerminkan bahwa ya hasil karya mereka itu masih banyak bolongnya gitu loh. Dan itulah yang nanti akan terjadi di pengadilan. Ya, itu Kan yang akan pengadilan ini menjelaskan. kan pencemaran nama baik kan. Hmm. Pencemaran nama baiknya apa? Ijazah yang palsu. Hmm. Jadi mereka si Roy dan kawan-kawan di pengadilan harus bisa mengatakan mengapa mereka mengatakan itu palsu. Jadi beban pembuktian memang ada pada mereka. Makanya tadi siapa yang bilang hampir pastilah itu akan bersalah. Iya. Saya sendiri setuju tuh. Mahfud siapa yang bilang? Saya bukan, lupa bukan. pengamat. Bukan, Tapi bukan. saya rasa itu berbagai teman hukum bilang udahlah ini sih udah pasti kena. Buktinya sudah terlalu jelas ya. Ya Kalau buktinya itu tadi Hmm. yang harus membuktikan bahwa itu palsu adalah mereka. Dan mereka nggak bisa. Ya selama ini kan pegang aja enggak kan? Iya. Artinya bahwa kasus ini ujungnya itu ya nanti di pengadilan gitu Bang Ade ya. Oke Bang Ade, terakhir ada yang mau disampaikan atas fenomena yang terus berulang ini, Refli Harun, Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai closing. Ya, harapan kita adalah pasti ya. Mungkin saya nggak tahu apakah berlebihan untuk berharap bahwa mereka itu menggunakan akal sehat mereka. Ya. Karena ini gini loh Bang, di media sosial orang-orang yang memuja Refli Roy Suryo ini sampai sekarang nggak percaya. Bahkan tuh ada sertifikat Jokowi daftar Mapala, itu ada Bang. Iya. Yang sampai udah dimakan sama Iya. ini, itu ada fotonya waktu Iya. dia gondrong itu ada ketemu. Dan mereka nggak percaya, fotonya beda kan. Ya. Ya itu tadi siapa sepupu siapa Dumatno. Dumatno aja udah bilang lah bukan saya itu. Ya makanya Itu gimana? Kan itu kan kita berharap ya, gunakan your common sense lah. Ini udah selesai. Apa susahnya sih Anda mengatakan bahwa kami emang nggak punya bukti bahwa dia palsu, cuman rasanya sih palsu ini. Ya udah, gitu aja kan. Iya. Tapi ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang juga ya. Orang mudah-mudahan melihat di sini bahwa ya tidak memfitnah orang, memfitnah lah ya, Fitnah. mencemarkan nama baik orang itu adalah hal yang terlarang di negara ini. Dan kalau Anda sampai melakukannya, Anda harus siap menanggung risiko dihukum. Iya. Saya sendiri masih berharap jangan terlalu lama lah, kesian. Yang penting dihukum kan. Yang penting dihukum aja. Supaya orang-orang juga jelas kasus ini mau kemana. Karena banyak juga orang-orang, bahkan berapa persen itu, 30% atau berapa yang percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Iya, tapi artinya yang percaya bahwa itu asli 70. Iya. Tapi 30 juga banyak. Ya banyak sih. Ya udah, ya gitulah. Mas Marasa ada lagi? Gak, makasih. Oke, penonton Cokro TV, sampai di sini hasil diskusi kita. Semoga kita nggak ikut gendeng dengan narasi-narasi yang disebarkan oleh Roy Suryo CS. Oke, sampai ketemu dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.